Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kesimpulan yang saya bisa ambil pada materi sesi 1, yaitu tentang OAD atau Object Oriented Analysis and Design. Baiklah, langsung saja yang pertama tentang tujuan dari OOAD. Pertama, menganalisis, ya, merupakan langkah pertama dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Pada tahap analisis, tujuannya adalah untuk memahami masalah bisnis yang ingin dipecahkan. Contohnya, bayangkan ketika kita ingin mengembangkan suatu aplikasi sistem manajemen sekolah. Pada tahap ini, kita akan mengidentifikasi kebutuhan utama, seperti bagaimana mengelola data siswa, kemudian jadwal pelajaran, dan presensi. Kemudian berikutnya mendesain. Setelah kita memahami masalahnya, langkah selanjutnya adalah merancang solusi perangkat lunak. Hal ini mencakup perencanaan struktur data, kemudian algoritma dan komponen yang akan digunakan dalam aplikasi. Misalnya kita akan merencanakan bagaimana data siswa akan disimpan dalam database, bagaimana antarmuka pengguna akan terlihat, dan bagaimana aplikasi akan berinteraksi dengan pengguna. Berikutnya, definisi Object Oriented Analysis and Design. Ya. OAD adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang menggunakan objek sebagai dasar pemodelan. Objek adalah entitas yang memiliki atribut atau karakteristik dan perilaku, behavior, yaitu apa yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya dalam kasus aplikasi manajemen sekolah tadi, ya, siswa bisa menjadi objek dengan atribut seperti nama dan usia, dan behaviornya atau perilakunya, ya, seperti mendaftar kelas dan menghadiri pelajaran. Kemudian alasan menggunakan OAD ini, ya, yang pertama, menghemat waktu dan usaha. Dengan menggunakan metode ini, ya, kita dapat menggunakan kembali komponen-komponen perangkat lunak yang sudah ada, seperti kelas atau objek yang sudah ada, dan ini sangat menghemat waktu dan tenaga dalam pengembangan. Kemudian yang kedua, ya, mencerminkan dunia nyata. OAD ini memungkinkan kita untuk memodelkan objek dalam perangkat lunak sehingga mencerminkan entitas dalam dunia nyata seperti siswa atau guru dalam kasus aplikasi sekolah tadi, ya. Dan ini membuat pemahaman dan komunikasi lebih mudah. Dan berikutnya, kestabilan. Ya, metode OAD ini memungkinkan perubahan kecil dalam kebutuhan bisnis tanpa harus merubah seluruh sistem. Dan ini membuat perangkat lunak lebih stabil saat menghadapi perubahan. Konsep dasar OAD. Yang pertama, objek. Ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, objek merupakan sesuatu dalam perangkat lunak yang memiliki atribut, karakteristik, dan behavior atau perilaku. Ya, contoh misalnya objek yaitu siswa dengan atribut nama dan perilakunya atau behaviornya, ya, seperti mendaftar pelajaran. Kemudian yang kedua, state, ya, adalah kondisi yang mungkin dialami oleh objek pada suatu waktu. Misalnya state siswa bisa menjadi terdaftar atau menghadiri pelajaran atau libur. Nah, kemudian behavior atau perilaku, ya, adalah apa yang objek bisa lakukan, ya, diwakili oleh metode atau fungsi yang bisa dijalankan objek. Misalnya objek siswa bisa memiliki perilaku seperti mendaftar kelas. Kemudian prinsip dasar OAD, ya. Yang pertama, abstraksi adalah penyederhanaan objek nyata ke dalam bentuk yang lebih sederhana dalam model perangkat lunak. Hal ini membantu dalam pemahaman inti dari sesuatu. Misalnya dalam kasus mobil, misalnya kita mungkin hanya fokus pada roda, mesin, dan kursi, ya, bukan setiap baut dan skrup di dalamnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya yaitu encapsulation. Ini melibatkan
penyembunyian implementasi internal objek dan hanya mengekspos antarmuka yang diperlukan. Hal ini melindungi objek dari akses yang tidak sah. Contohnya, kita bisa menyembunyikan bagaimana perhitungan skor dalam permainan game yang dilakukan. Kemudian modularitas melibatkan pemecahan perangkat lunak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya dalam aplikasi sekolah, kita bisa membaginya menjadi modul untuk manajemen siswa, kemudian jadwal pelajaran atau laporan. Kemudian hierarki, ya, melibatkan pengorganisasian objek dalam hierarki, di mana kelas-kelas turunan mewarisi sifat dan perilaku kelas-kelas induknya. Misalnya mobil menjadi kelas induk dan mobil sport menjadi kelas turunan yang mewarisi sifat mobil. Kemudian inheritance atau pewarisan. Pewarisan memungkinkan objek baru untuk dibentuk dengan mewarisi sifat dari objek yang sudah ada. Misalnya mobil sport tadi bisa mewarisi sifat-sifat dari mobil. Kemudian polimorfisme, ya, memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk melakukan tindakan yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya karakter pemain dan karakter musuh dalam permainan atau game bisa melakukan tindakan bergerak, tapi dengan cara yang berbeda. Kemudian kelas. Ya, kelas adalah rencana atau blueprint untuk satu objek, ya, yang mendefinisikan atribut seperti karakteristik dan metode atau fungsi atau perilaku yang dimiliki oleh objek tertentu. Misalnya, kita memiliki kelas siswa dengan atribut nama dan metode mendaftar. Kemudian instance, ya, adalah objek yang dibuat berdasarkan definisi kelas. Jadi, jika kita membuat objek siswa berdasarkan kelas siswa, hal itu adalah instance dari kelas tersebut. Berikutnya, spesialisasi dan generalisasi. Spesialisasi, ya, adalah ketika kita membuat kelas yang lebih spesifik dari kelas yang lebih umum. Misalnya siswa SMA adalah spesialisasi dari siswa. Kemudian ada superkelas dan subkelas. Kelas adalah yang lebih umum, sedangkan subkelas adalah kelas yang lebih spesifik. Dalam contoh sebelumnya, siswa bisa menjadi superkelas dan siswa SMA bisa menjadi subkelas. Lanjut, representasi kelas dan dalam UML. Ya, dalam UML, kelas biasanya digambarkan dengan kotak yang berisi atribut atau karakteristik dan perilaku. Nah, ini membantu dalam visualisasi dan dokumentasi struktur perangkat lunak. Akhirnya, apa keuntungan dari OOAD? Ya, pertama, sangat menghemat waktu dan usaha atau tenaga. Ya, memungkinkan penggunaan kembali komponen-komponen perangkat lunak, menghemat, dan hal ini sangat menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan. Kemudian kualitas perangkat lunak, ya, dengan metode OOAD, perangkat lunak cenderung lebih baik dalam hal kualitas karena pemodelan yang lebih baik. Kemudian modularitas, ya, membuat perangkat lunak lebih mudah dimengerti dan dikelola. Dan kemampuan penyesuaian, yang membuat perangkat lunak lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.